Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semua sudah makan? Sudah. Pagi harus wajib makan ya. Baik, sebelum kita mulai, saya minta salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Enggak? Berdiri ya. Berilah kami rezeki pada hari ini dalam penghinaan kesalahan kami, seperti yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Indra, silakan duduk. Baik, kita cari kehadiran dulu. Isabella Sanira Jumobir, Hadir, Pak. Isela Delvi, Hadir, Pak. Nemensia Desta, Hadir, Pak. Rifan, kata Rifan, Kanu Sangkara Ramen, Zulhaida Fatona, Hadir, Pak. Asriati, Hadir, Pak. Safi Rahmat, Hadir, Pak. Asnawati, Hadir, Pak. Khairatun Nisa, Hadir, Pak. Marta Suryatna, Hadir, Pak. Henrikus Tarus. Semua hadir ya? Hadir. Baik, sebelum kita lanjut, kita nyanyikan dulu satu lagu aja. Siapa bisa pimpin? Coba satu orang. Enggak. Enggak, tidak bisa. Siapa bisa? Ayo, satu orang aja. Ayo kita semua berdiri. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua dalam sikap. Bagaimana sikap kalau kita menyanyikan lagu nasional? Sikap siap ya? Sikap siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa.
baik ya anak-anak sekalian. Kita lanjut. Kita coba perhati di layar, di papan. Perhatikan di papan. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada. Perhatikan gambar yang ada di papan ini. Kemudian di sebelah sini ada pertanyaan. Apa saja makhluk yang ada pada gambar ini? Yang bisa kan? Apa saja makhluk yang ada pada gambar ini? Coba. Coba. Kambing dan ayam. Ini kambing ya. Kemudian ada ayam. Apa lagi? Ada burung. Ini di atas pohon ya. Ada burung. Apa lagi? Coba. Mas. Ada kayu. Iya, ada kayu. Ini ada kayu. Ada kayu. Apa lagi? Indra. Ada bebek. Ini bebek atau itik ya? Bebek atau itik. Apa lagi? Ada mobil. Makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup? Apa saja makhluk hidup yang ada pada kamu? Mobil itu dia benda mati. Dia benda mati. Kemudian ini kayu yang ini juga benda mati. Kalau yang di belakang ini kayu hidup, makhluk hidup juga ya? Makhluk hidup tidak kayu? Hidup. Makhluk hidup itu kan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kayu termasuk makhluk hidup, termasuk makhluk hidup. Tapi kayu matinya tidak. Macam kayu ini kan ini sudah jadi benda mati. Jadi baik. Jadi tadi ada ayam, ada itik. Satu lagi. Ada manusia. Ini ada manusia pemiliknya nih. Ada pemilik dari kambing, ayam, burung dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada kami? Apa perbedaan? Coba. Apa perbedaan? Pakai masker? Pakai masker. Kalau mau jawab baru buka. Ya. Coba. Menghirup. Iya, perbedaannya Coba. Selain ini perbedaannya. Yang membedakan makhluk hidup yang satunya dengan makhluk hidup yang lain. Yang membedakan ayam dengan manusia. Yang membedakan itik dengan kambing. Apa yang membedakan perbedaannya? Coba. Yuk. Mbak Astri. Coba Mbak Astri. Coba. Oke, coba sini. Coba. Indra, yang membedakannya? Berbeda makan. Indra bilang berbeda makan. Misalnya, kambing makan rumput. Bukan sih? Alah, gini mandi.
Dari cara makan, dari cara makan. Kambing makan rumput. Ayam makan beras, kemudian makan apa lagi? Selain beras? Ayam pada makan lagi kan? Hah? Jagung, cacing. Ayam itu dia makan biji-bijian ya. Kemudian dia makan biji-bijian, kacang, jagung dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Perbedaannya lagi? Itu menurut Indra tadi. Coba yang lain. Kalau manusia dengan kambing sama makannya? Tidak sama toh? Kalau manusia dengan itik sama makannya? Tidak toh? Terus apa bedanya? Yuk. Coba. Jawab saja. Urusan benarnya kemudian dulu ya. Nanti Pak Bertus yang luruskan. Sudah? Sudah 3 tahun. Coba satu lagi. Masih Indra lagi dulu. Ya, sambil yang lain berpikir, coba Indra lagi. Manusia makan piring, kambing. Bisa, coba buka maskernya. Manusia dari tempat makan lagi nih. Indra melihat lagi dari tempat makannya. Manusia makannya di piring, sedangkan apa satu tadi? Kambing makannya di tanah atau langsung rumput. Ya, langsung rumput di tanah. Beda toh? Atau ada yang makan langsung di tanah? Rifan, kalau makan lepas saja di tanah makan. Beda ya? Kemudian perbedaan lainnya adalah dari cara cari makan. Jadi banyak perbedaan. Jadi kita itu sama-sama makhluk hidup, tapi beda, tapi juga memiliki perbedaan. Sama-sama makhluk hidup dan juga memiliki perbedaan. Seperti yang sudah dijawabkan oleh Indra tadi, perbedaan kambing dengan ayam. Kambing makan rumput, kemudian ayam makan jagung. Makan jagung, ada makan cacing dan lain sebagainya. Baik, itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah persamaan. Jadi kalau ada perbedaannya pasti ada persamaan. Ya, ada yang baru. Coba sama-sama bernafas. Sama-sama bernafas. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti semuanya bernafas. Mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuh-tumbuhan, semuanya bernafas. Kemudian, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Coba buat sedikit jawab. Apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Iya. Semua membutuhkan oksigen. Iya, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Menggunakan hidung. Semua menggunakan hidung, kan? Kalau pohon atau kalau daun, kalau tumbuhan, hidungnya mana? Tidak ada hidung ya? Terus kalau binatang ada hidungnya ya? Burung juga punya hidung. Kalau ikan dia punya hidung tidak ikan? Terus kalau lebah, kalian lihat tidak dia punya hidung? Tidak ya? Cacing tanah punya hidung? Berarti tidak semuanya bernafas menggunakan hidung. Jadi itu tadi, semua membutuhkan oksigen,
Tapi tidak semuanya bernafas atau tidak semuanya menghirupkan oksigen melalui hidung. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi yang mau kita pelajari hari ini, yaitu alat pernafasan ya, masih tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kemudian cara tubuh mengolah udara, pernafasan pada hewan. Nah, inilah materi yang mau kita pelajari hari ini, yaitu pernafasan pada hewan. Khususnya yang mau kita bahas hari ini adalah cacing tanah, lebah, dan ikan. Jadi kita mulai pelan-pelan, kita 3 dulu, nanti kemudian baru hewan yang lain. Cacing tanah, lebah, dan ikan. Tahu cacing tanah? Tahu? Ya. Apa itu cacing tanah? Bahasa Manggaranya apa cacing tanah? Molek. Molek. Lebah bahasa kitanya apa? Pecel. Bahasa Manggarai dari lebah. Bani. Bani atau tawon, itu sejenisnya bangsanya tawon. Kemudian ikan. Kalau ikan sering kita lihat bahan makan. Nah, ini apa nih? Cacing. Ini lebah. Ini apa? Ikan. Nah, tujuannya adalah dalam kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian nanti diharapkan di akhir kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kalian diharapkan bisa membedakan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Itu nanti di akhir itu kalian diharapkan supaya bisa tahu pertanyaan apa itu untuk tanya apa. Kemudian di mana itu untuk menanyakan apa. Kapan itu untuk menanyakan apa. Dan siapa. Kemudian yang kedua, dengan menulis dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan. Jadi nanti kalian berdiskusi, kemudian harus hasil diskusinya harus bisa dipresentasikan di mana? Di depan kelas. Dipresentasikan untuk teman-teman di depan kelas. Kemudian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan tadi. Mampu menemukan apa? Organ-organ pernafasan pada hewan. Khususnya hewan yang 3 tadi itu. Apa sudah? Hewan apa? Ada cacing, lebah. Ya. Kemudian nanti setelah berdiskusi kalian membuat tebakan. Buat bagan atau menggambarkan cara kerja organ pernafasan. Nanti kelompok nanti sesuai dengan NK. Ini kelompok berapa, Mas? Kelompok 1, Kelompok 1 ada kelompok cacing, kemudian kelompok 2-nya kelompok lebah, dan kelompok 3 kelompok ikan. Dia kelompok yang kelompok sumur dalam mereka makan. Baik, itu tujuan kegiatan kita hari ini. Lalu yang berikutnya kita juga belajar tentang kata tanya. Tentang kata tanya. Nah, ini ada kata apa, kapan, di mana, dan siapa. Kata tanya apa itu untuk menanyakan apa? Menanyakan apa? Menunjukkan atau menanyakan keadaan atau perbuatan. Kapan? Menanyakan apa? Menunjukkan waktu atau menanyakan waktu Menunjukkan waktu atau menanyakan waktu. Gimana? Menanyakan apa? Menanyakan?
Lokasi atau tempat. kemudian siapa? Menunjukkan orang atau pelaku yang alat dan sistem pernapasan pada perangkat. Alat dan sistem pernapasan pada. Baik, sebelum saya lanjut, ini kalian terima dulu RKPD-nya. Sudah dalam kelompok kan? Sabar, simpan saja dulu, nanti tunggu tulisannya baru. Sudah ya? Tunggu tulisannya dulu. Iya kan? Tidak. Sekarang perhatikan. Perhatikan dulu. Coba perhatikan di KPD-nya. Yang ininya, ini pertanyaan-pertanyaan ininya kalian langsung saja jawab di situ. Tulis saja di kertas ya. Langsung tulis saja di situ. Kemudian, halo, hai, halo, hai, perhatikan di sini, Sekarang, coba lihat di KPD-nya, lihat di KPD-nya, di bagian belakang. Pada kedua, ya keduanya. Untuk yang ini langsung saja di situ ya. Langsung kerjakan di situ. Sudah lihat? Masing-masing kelompok sudah lihat? Lihat di kertasnya. Sudah lihat ya? Nah, kemudian yang ininya, ini yang kedua nih, gambarlah bagan. Gambarlah bagannya ini. Kelompok 1 dia membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing. Nah, kelompok 2-nya mana kelompok 2? Ya. Kelompok 2-nya membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Salah ya? Kelompok ini untuk kelompok 3. Ini terbalik ini, terbalik. Pada serangga atau pada lebah ya. Pada lebah, ininya pada ikan. Baik, saya ulangi. Kelompok 2-nya membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada Lebah. Kelompok 3, mana kelompok 3? Iya, kelompok 3 atau kelompok ikan saja. Membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada Ikan. Paham ya? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut.
Nah, alat dan sistem pernapasan pada serangga, pada serangga atau pada lebah. Kita belajar serangga, tapi di sini kita khusus ke laba. Apa namanya? Ke lebah. Lebah. Coba perhatikan. Satu orang saya minta untuk Devi. Devi, besar sedikit Devi. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Iya. Jadi alat pernapasan serangga berupa trakea. Beda sudah. Kalau kita punya tadi menggunakan apa? Kalau manusia itu menggunakan apa? Hidung. Manusia dengan binatang pada umumnya menggunakan hidung. Oh, tapi ternyata pada serangga dia bukan menggunakan hidung, tapi menggunakan trakea. Kemudian ini apa nih bacanya? Spirakel. Dari spirakel. Dari udara itu masuknya ke sini. Masuknya ke sini. Atau yang dinamakan spirakel. Kemudian percabangan di dalam tubuh trakea itu apa? Trakeola. Trakeola. Kemudian trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi sistem pernapasan kita itu kita menghirup oksigen, kemudian membuang apa? Membuang apa yang dibuang? Karbon dioksida. Jadi pernapasan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Kemudian alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Mana tadi kelompok cacing tanahnya? Iya. Ini cacing ya? Ini cacing. Coba lagi, cacing tanah mana? Satu orangnya silakan baca. Ya, coba. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Iya. Jadi cacing bernapas, ternyata melalui permukaan kulit. Permukaan kulit. Ternyata beda lagi. Kalau serangga tadi melalui trakea, ternyata cacing lagi lebih lain lagi, dia melalui permukaan kulit. Permukaan kulit. Sehingga cacing tanah itu dia selalu apa dia? Lembab, selalu lembab dan berlendir, giler. Ini Indra bilang giler atau bahasa Indonesianya berlendir. Dia harus selalu basah karena sebetulnya dia sedang melakukan proses pernapasan. Berarti cacing tanah itu kalau dia sudah kering, masih bisa bernapas tidak? Tidak ya?
pasti sudah tidak bisa bernapas. Nah, seperti apa bentuk sirkulasi udaranya? Ini seperti ini. Nah, ini oksigen dia masuk ke apa ini? Ke pembuluh kapiler. Dia masuk ke pembuluh kapiler, kemudian ini kulit cacing dan dia keluar tadi, keluar. Beda beda dengan manusia. Manusia punya hirup melalui hidung ke paru-paru, kemudian keluarnya juga melalui hidung. Sedangkan para cacing berbeda. Itu tentang cacing. Kemudian yang ketiga adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan. Ini dia. Mana kemudian? Siapa bisa baca? Rat. Nah, bisa sedikit rat ya. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip sarana yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air tersirat masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbodioksida dikeluarkan. Iya, tepuk tangan untuk apa? Baik. Jadi kita semua pernah lihat ikan ya? Pernah lihat kan? Kalau tidak lihat di air, kita biasanya melihat ikan itu di televisi, atau di HP. Biasanya ikan di akuarium itu mulutnya kayak lagi makan, gitu? Kayak lagi makan, dia punya mulut kayak lagi ngomel. Terus apa namanya? Itu sebetulnya dia sedang apa? Sedang apa itu? Sedang bernafas. Jadi coba kalian perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Jadi air itu dia masuk ke dalam mulut, kemudian dia keluar melalui insang tadi atau operculum. Bahasa apanya operculum. Jadi dia bernafas apa namanya? Organ khusus mirip saringan yang disebut apa? Disebut apa? Insang. Disebut insang. Kemudian insang itu berwarna merah muda dan selalu lembab. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama. Mulut ikan dan insang bekerja bersama seperti pompa isap air. Jadi pertama tutup insang, menutup. Kemudian kedua rongga mulutnya menyempit. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan begitu air masuk, ini agak lebar ya. Coba kalian perhatikan, agak lebar ya. Lebar toh? Lebar tapi ininya tutup. Insangnya ini ditutup ini. Nah, kemudian yang kedua, airnya keluar, ininya buka, mulutnya tutup. Heran kan? Coba perhatikan lebar. Jadi saat air masuk, permukaan mulutnya ini melebar, tapi tutup. Saat air keluar, mulutnya tutup. Kemudian air keluar lewat sini. Air keluar sekaligus udara keluar ya. Nah itulah yang dinamakan proses pernafasan pada ikan. Nah sekarang silakan perhatikan LKPD-nya. Silakan perhatikan LKPD-nya sesuai dengan masing-masing. Perhatikan. Sudah ya? Sudah perhatikan itu? Di situ ada sebuah bacaan. Ada sebuah bacaan Dayu dan ikan hias.
Dayu dan Kania, sekarang silakan kerjakan. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 6 pertanyaan di sebelah bawahnya. Silakan baca. Tidak ada tulisan, tinggal tulis nama kelompoknya di bagian atas. Yang ketiga. Silakan kerjakan ya. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Kerjakan. Kemudian yang keduanya nanti gambar bagian pernapasan. Ya. Ikan. Bagaimana? Hah? Iya kan? Ini kelas. Kelasnya sudah tahu. Nama kelompoknya kelompok apa? Kelompok lebah sudah tahu? Kelompok lebah. Kemudian nama anggota kelompoknya. Tulis. Nama lengkap ya? Tulis nama lengkap ya. Halo. Tulis nama Lengkap. Kuliah. Yang tulis coba cari yang hurufnya bagus kayak yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca.
itu juga.